Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Apolonia Insai Bunga Raja. Saya dari kelompok hitam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian desa. Pengertian desa, pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa menyebutkan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus rumah kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam satu sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa desa merupakan suatu wilayah administrasi pemerintahan yang berada di bawah kecamatan. Desa memiliki kewenangan otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut Suhartono dapat ditinjau dari 3 pengertian, yaitu pengertian umum. Dari pengertian umum, orang kebanyakan memahami desa sebagai sebuah tempat di mana bermukim penduduk dengan peradaban yang lebih terbelakang ketimbang kota. Biasanya dicirikan dengan bahasa ibu yang kental, tingkat pendidikan yang relatif rendah, mata pencarian yang umumnya dari sektor pertanian. Bahkan terdapat kesan kuat bahwa pemahaman umum memandang desa sebagai tempat berkumpulnya petani. Yang kedua, pengertian desa secara sosiologis. Desa digambarkan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan di mana mereka saling mengenal dan corak kehidupan mereka relatif homogeni serta banyak tergantung pada alam. Yang ketiga, pengertian desa secara ekonomi. Desa tempat orang hidup dalam ikatan keluarga dalam suatu kelompok perumahan dengan saling ketergantungannya yang besar bidang sosial dan ekonomi. Desa biasanya terdiri dari rumah tangga petani dengan kegiatan produksi, konsumsi, dan investasi sebagai hasil kepuasan keluarga secara bersama. Saya atas nama Maria Magdalena Pili dari kelompok hitam akan menjelaskan perikop yang kedua tentang tipologi pedesaan. Tipologi desa dibagi menjadi 3. Yang pertama, tipologi desa secara umum. Tipologi desa atau masyarakat pedesaan dapat dilihat dari segi mata pencarian pokok yang dapat kita tentukan tipe desa beserta karakteristik dasarnya. Di dalam tipologi desa secara umum dibagi menjadi 3 karakteristik. Yang pertama, ada desa pertanian. Desa pertanian biasanya dilandasi oleh mayoritas pekerjaan dari penduduknya adalah pertanian tanaman budidaya. Desa pertanian dibagi menjadi 2, yaitu desa pertanian dalam arti sempit. Desa pertanian berlahan basah, irigasi, baik desa pertanian berlahan kering, sawah tada hujan. Yang kedua, desa pertanian dalam arti luas. Desa pertanian dalam arti luas sendiri terbagi dalam beberapa macam. Yang pertama, desa perkebunan milik masyarakat dikelola secara konvensional. Yang kedua, desa perkebunan milik swasta dikelola profesional, sistem bagi hasil. Yang ketiga, desa nelayan, petani tambak, perikanan darat. Yang keempat, desa nelayan, perikanan petani dan laut. Yang kedua, ada desa peternakan. Desa peternakan merupakan desa di mana penduduknya mempunyai mata pencarian utama peternakan. Meski demikian, kenyataan saat ini tidak ada satupun desa yang memiliki homogenetis meski ada mata pencarian lain, namun peternakan tetap merupakan pencarian utama. Yang kedua, desa industri. Desa industri dibagi dalam 2 macam. Yang pertama, desa industri memproduksi alat pertanian secara tradisional maupun modern, sistem upah sesuai dengan manajemen masing-masing. Juga memproduksi komponen suku cadangan
untuk sumur pompa maupun pembuatan tiang lampu antik. Yang kedua, desa industri. Masyarakat memproduksi barang-barang kerajinan seperti perabot rumah tangga yang terbuat dari kulit, rotan bambu maupun kayu dengan ukiran. Di samping itu, memproduksi bahan pakaian jadi konveksi. Yang kedua, ada tipologi desa berdasarkan tempat tinggal. Berdasarkan tempat tinggal pedesaan, terdiri dari desa pegunungan, desa pantai, desa perbatasan, desa dataran rendah, juga desa sungai. Sebutan desa itu mengacu pada lingkungan mana desa itu berada. Lingkungan dominan di mana wilayah desa itu berada, maka desa itu dapat dikarakteristikan sebagai desa sesuai dengan lingkungannya. Desa pegunungan tentu berada di daerah pegunungan atau minimal berada pada ketinggian yang lebih tinggi dari yang lainnya. Desa pantai dari istilahnya telah dapat dilihat bahwa desa ini berada di wilayah pantai. Nelayan biasanya merupakan ciri mata pencarian utama selain mata pencarian lain. Desa dataran rendah dicirikan dengan mayoritas daratan merupakan hamparan luas dengan ketinggian dari permukaan laut tidak terlalu tinggi. Ciri khas dari pedesaan ini adalah hamparan sawah sebagai mata pencarian utama. Desa sungai meski sedikit, namun Indonesia ada di daerah pedalaman Kalimantan dengan ramah yang mengambang di sungai. Yang ketiga, ada tipologi desa di Indonesia. Dengan wilayah yang luas dan perbedaan yang begitu besar antara wilayah, menyebabkan terjadinya keanekaragaman adat dan budaya masyarakat Indonesia. Keberadaan ini melahirkan berbagai tipologi desa di Indonesia yang dipengaruhi oleh warisan adat dan kebudayaan. Pengelompokan desa dapat dilakukan dengan jalan melakukan penghitungan baik secara kualitatif maupun kuantitatif atas semua aspek kehidupan masyarakat, baik fisik maupun non-fisik. Indikator fisik bersifat relatif, tetapi yakin daya dukung alam menyangkut potensi geografis, iklim, kesuburan tanah, potensi hutan, air pertambangan, perikanan, dan lain-lain. Dari klasifikasi berdasarkan indikator tersebut, maka kita dapat menggolongkan desa dalam 3 tingkat, yakni desa swadaya, desa swakarsa, dan desa swasembada. Desa swadaya merupakan desa yang paling terbelakang dengan budaya kehidupan yang masih tradisional, sangat terkait dengan adat istiadat, atau sering kita sebut sebagai desa tradisional. Desa ini biasanya mempunyai tingkat kesejahteraan yang rendah, sarana yang minim. Secara umum, ciri-ciri desa swadaya adalah 1. Lebih dari 5% penduduk bermata pencarian di sektor primer atau berburu menangkap ikan dan bercocok tanam secara tradisional. Kedua, produksi desa sangat rendah di bawah 50 juta rupiah per tahun. Ketiga, adat istiadat masih meningkat kuat. Keempat, pendidikan dan keterampilan rendah, kurang dari 30% yang lulus SD. Kelima, prasarana masih sangat kurang. Keenam, kelembagaan formal maupun informal kurang berfungsi dengan baik. 7. Swadaya masyarakat masih sangat rendah, sehingga kerap kali pembangunan desa selalu menunggu dari atas. Desa swakarsa telah mengalami perkembangan yang agak maju dibandingkan dengan desa swadaya. Secara umum, ciri-ciri desa swadaya adalah sebagai berikut. Pertama, mata pencarian penduduk mulai berkembang dari sektor primer ke industri. Penduduk desa mulai menerapkan teknologi pada usaha taninya, dan perkembangan kerajinan serta sektor sekunder mulai berkembang. Kedua, produksi desa masih pada tingkat sedang, yaitu 50-100 juta rupiah tiap tahun. Adat istiadat dalam keadaan transisi, di mana dominasi adat mungkin
Ketiga, kelembagaan formal maupun informal mulai berkembang pada 4-6 lembaga yang hidup. Keempat, keterampilan masyarakat dan pendidikannya pada tingkat sedang 30-60% telah lulus SD. Bahkan ada beberapa yang lulus sekolah lanjutan. Kelima, fasilitas dan prasarana mulai ada, meski tidak lengkap, paling tidak ada 4-6 sarana umum yang tersedia di masyarakat. Yang keenam, swadaya dan gotong royong dalam pembangunan desa mulai tampak walau tidak sepenuhnya. Yang ketiga, desa swasembada merupakan desa yang memiliki kemandirian lebih dalam segala hal terkait dengan aspek sosial dan ekonomi. Desa swasembada dapat diartikan sebagai mata pencarian sebagian besar di sektor jasa dan perdagangan atau lebih dari 55% penduduk bekerja di sektor tersier. Produksi telah tinggi, penghasilan seluruh usaha yang ada di desa di atas 100 juta per tahun. Adat istiadat tidak mengikat lagi, meskipun sebagian masyarakat masih menggunakannya. Dan kelembagaan telah berjalan sesuai dengan fungsinya dan telah ada 7-9 lembaga yang hidup. Pendidikan dan keterampilan telah tinggi 6%, telah lulus SD, sekolah lanjut, bahkan telah lulus perguruan tinggi. Prasarana dan sarana yang baik, penduduk sudah punya inisiatif sendiri melalui swadaya dan gotong royong dalam membangun desa. Yang ketiga, karakteristik masyarakat desa. Pada beberapa kepustakaan luar, masyarakat desa dan masyarakat kota merupakan kajian yang saling kait-mengkait, dan mereka mengistilahkan rural community untuk masyarakat desa dan urban community untuk masyarakat kota. Pembedaan itu didasari oleh letak tinggal geografis dan kebiasaan, serta karakteristik keduanya memang berbeda. Soejono Soekanto pada tahun 1999 mengemukakan bahwa konsep community merujuk pada konsep lokalitas atau masyarakat setempat yang wilayah dan adat setempat. Syarat utama masyarakat setempat adalah wilayah mereka meski perambah hutan, namun secara berkelompok mereka melakukan kegiatan bersama di suatu wilayah. Istilah yang dipakai dalam sosiologi untuk mendefinisikan adalah community sentiment atau sentimen kelompok, yang oleh Soejono Soekanto dibedakan dalam 3 unsur, yakni unsur seperasaan, sepenanggungan, dan saling memerlukan. Seperasaan adalah sikap individu yang selalu menyelaraskan kepentingannya dengan kelompok, sehingga kepentingan kelompok merupakan manifestasi kepentingannya. Sepenanggungan merupakan perasaan bahwa individu adalah anggota kelompok di mana ia mempunyai tanggung jawab yang pasti dalam kelompok itu. Sementara saling memerlukan adalah kesadaran bahwa ia tergantung dan memerlukan kelompok itu dalam menyokong kehidupannya. Sekian, terima kasih.